Puji Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kebaikan dan kemurahan Tuhan boleh terus kita nikmati. Walaupun saat ini kita terbatas, kita nggak bisa bertemu satu dengan yang lain, nggak bisa ke gereja untuk ibadah sekolah minggu, nggak bisa berkumpul untuk ibadah pondok gembira. Tapi puji nama Tuhan, saat ini kita boleh dipertemukan dalam ibadah lewat handphone, lewat televisi, boleh menyaksikan dan mengikuti ibadah di pagi hari ini. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari siapkan hati untuk menghadap Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Cik mau tanya, siapa yang punya sahabat? Saya. Pasti semua punya sahabat. Cik juga punya sahabat. Kita punya sahabat masing-masing. Dan ada seorang sahabat sejati yang selalu ada bagi kita semua. Siapa dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat kita, sahabat anak-anak dan Eci. Eci undang berdiri, orang memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita memuji Tuhan dalam pujian yang berkata, Jesus is my best friend. Silahkan duduk semua. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang ada di rumah saat ini, kita bersyukur karena Tuhan Yesus ada untuk kita. Tuhan Yesus yang menganugerahkan kita keselamatan. Hanya bagi Dialah kemuliaan untuk selamanya. Dalam Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan
Engkau yang memberkati kami, sehingga kami masih boleh hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang boleh kami nikmati dan kami terima daripada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kami. Ini kami, anak-anak Tuhan Yesus, datang kepadamu dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Gemengget Selayu Langsung di pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan beri. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus, karena semuanya karena kebaikan. Dan biarlah Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami dalam ibadah sekolah minggu ini, dan biarlah ibadah di pagi ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita, Dia yang rela mati di salib untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang berdosa seharusnya datang meminta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Datang bermohon, Tuhan Yesus ampuni saya. Kalau saya melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus tidak sukai. Karena banyak hal yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Begitu saat ini hari-hari, mari datang kepada Tuhan Yesus, mengaku dosa di hadapan Tuhan Yesus. Dosa adalah hal-hal yang tidak Tuhan senangi, hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, yang sering orang bikin, sering orang lakukan. Nah, itu dalam setiap doa kita mengangkat pujian Yesus sahabatku. Adik-adik berdoa dalam hati, minta pengampunan Tuhan Yesus untuk apa yang dilakukan yang menyakiti hati Tuhan Yesus. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku,
kesalahan, untuk pelanggaran, untuk dosa yang kami lakukan yang melawan kehendak Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon ampunilah kami Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan Yesus, karena kami tahu Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kepada setiap kami yang datang kepada Tuhan Yesus, mengaku dosa, memohon pengampunan dari Tuhan, Tuhan mengampuni kami. Inilah kami Tuhan Yesus yang datang bermohon kepadamu. Ampuni dan kasihanilah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami berdoa. Amin. Adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita yang menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, karena Dia yang begitu baik dalam hidup kita. Untuk itu mari kita bersyukur, kita memuji Tuhan lewat pujian Tuhan Yesus baik. Sebelum kita mendengarkan cerita, bahkan membayar hafalan sebentar, kita nyanyi bersama-sama, Ku Ingin Dengar Cerita. Tentang
bahkan mendengarkan cerita. Sebelum orang baca Alkitab, dengar cerita yang akan dibawakan Encik Titin, terlebih dahulu orang akan belajar ayat hafalan yang akan dipimpin oleh Encik Titin. Namun sebelumnya, orang persiapkan hati dan pikiran untuk menghadap Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau termanis dalam hidup kami. Saat ini kami yang sudah ada di hadapan Tuhan akan belajar ayat hafalan, sehingga firman itu akan kami renungkan, akan kami ingat terus dalam keseharian kami, dalam perjalanan hidup kami, bahkan tidak henti-hentinya kami akan beritakan itu kepada banyak orang. Sebentar pun kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya lewat cerita. Kami memohon Tuhan bersama dengan kami, beri kami hikmat, beri kami pengertian, agar kami dapat mengerti setiap kalimat dari firman Tuhan, dan kami boleh memahaminya dengan baik, dengan sungguh, untuk melakukannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo. Hai. Hai. Pagi hari ini adik-adik mau ajak untuk buka ayat hafalan. Sebelum orang mau dengar cerita, orang mau dengar ayat hafalan dulu. Dan untuk ayat hafalan di pagi hari ini terdapat di Yosua 1 ayatnya yang ke-8a. Yosua 1 ayat 8a yang berbunyi, janganlah engkau melupakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sekali lagi, janganlah engkau melupakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah adik-adik, ayat hafalan ini hendak mengajarkan kepada adik-adik untuk tidak boleh melupakan akan isi Taurat atau isi Alkitab. Karena ketika adik-adik melakukan segala aktivitas setiap hari, kemanapun adik-adik pergi dan berada, adik-adik harus melakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan tentunya itu ada di dalam Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu ada perintah dan larangan Tuhan yang harus adik-adik lakukan dan yang tidak boleh adik-adik lakukan. Itu semua ada dalam Alkitab. Dan itu harus adik-adik lakukan, renungkan sampai setiap waktu, baik itu siang ataupun malam, semua itu harus adik-adik lakukan supaya dimanapun adik-adik pergi dan berada, diberkati oleh Tuhan. Demikian ayat hafalan di pagi hari ini. Oh, mesti 2 kali kan? Paling adik-adik selalu lupa. Sekali lagi untuk ayat hafalan di pagi hari ini terdapat di Yosua 1 ayatnya yang ke-8a. Bunyinya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sekali lagi, janganlah engkau melupakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam. Adik-adik boleh menghafal, toh ini kan cuma pendek. Demikian ayat hafalan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik walaupun adik-adik berada di rumah. Terima kasih. Perjalanan jauh ini, jadi mesti siap-siap, mesti bikin persiapan supaya waktu di jalan ada kebingungan. Mau cek dulu kah untuk perlengkapan.
Baju sudah, obat-obatan sudah, snack sudah, makanan sudah, mesti bawa makanan, minuman sudah, apa lagi? Oh iya, tada, handphone sudah, siap ini. Nggak boleh lupa ini, Alkitab. Semua sudah. Siap jalan. Tidurnya semua. Dah. Masker. Tenang, ada kotek. Alkitab. Sudah tadi Mam. Jangan lupa berdoa deh. Siap. Oke. Baca Alkitab. Siap. Hati-hati di jalan. Makasih Mama. Tuhan Yesus memberkatimu dan menyertaimu. Amin. Ibadah tujuan dengan selamat nih. Siap. Dadah. Hai anak-anak sekolah minggu yang ada di Gemini Getsemani Lansor dari kolom 1 sampai dengan kolom 21. Enci ada teringat sesuatu. Ada sebuah cerita di dalam Alkitab yang Enci mau sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Kebetulan Enci masih dapat teman. Jadi saat ini Enci mau bercerita untuk semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Gemini Getsemani Lansor. Enci titik senang sekali karena pagi ini bisa berjumpa kembali dengan anak-anak sekolah minggu. Meskipun tidak bertatapan muka secara langsung, namun Enci titik percaya, Enci titik yakin bahwa sama seperti Tuhan menyertai Enci titik, Tuhan juga menyertai anak-anak semua. Jadi pasti sekarang semua dalam keadaan sehat. Dan so duduk manis di muka TV, di muka handphone yang telah mengikuti ibadah tadi dan sekarang siap untuk mendengarkan cerita. Ada sebuah bangsa yang besar yang melakukan perjalanan yang sangat panjang dan sangat lama, memakan waktu yang cukup lama. Dan bangsa ini dipimpin oleh seorang yang disebut sebagai pemimpin mereka. Dalam perjalanan mereka yang sudah sangat jauh itu, tiba-tiba dari kejauhan, Tuhan sudah menunjukkan kepada mereka, lebih khusus kepada pemimpinnya, bahwa sana itu tujuan yang ngoni mau pergi di sana, tempat yang kita persiapkan untuk ngoni untuk hidup di sana. Nah, anak-anak yang dikasih dan diberkati Tuhan, tetapi dalam perjalanan itu tiba-tiba pemimpin mereka mati. Sedih kan? Kira-kira bagaimana dorang mau melanjutkan perjalanan? Apa yang mesti dorang bikin supaya dorang tetap melanjutkan perjalanan? Anak-anak suka mau cari tahu? Nah, sekarang orang baca Alkitab. So pegang Alkitab semua. Kalau belum pegang, ambil itu Alkitab. Orang buka sama-sama dari kitab Yosua 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, Yosua 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Orang baca sama-sama. Bagi yang tahu baca, silakan baca. Mari kita mulai. Di bawah judul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, arti Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu.
Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yang di sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, anak-anak yang dikasih dan diberkati Tuhan, so tahukah bangsa apa itu yang kita ceritakan tadi? Iya, benar, bangsa Israel. Mereka melakukan perjalanan yang panjang dan lama dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dari tanah perbudakan dan penderitaan, dorang Tuhan suruh pergi ke sebuah tanah yang dipersiapkan Tuhan, tanah yang dijanjikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel, tanah yang subur, tanah yang berlimpah hasilnya, yaitu tanah Kanaan. Perjalanan mereka sangat jauh. Mereka dipimpin seorang pemimpin yang bernama, ya benar, bernama Musa. Perjalanan mereka sangat lama, anak-anak. Dalam perjalanan yang panjang itu banyak penderitaan, banyak kesusahan, banyak kekhawatiran, bahkan bahaya-bahaya di sekitar mereka. Tetapi Tuhan menyertai Musa. Ketika mereka sampai di suatu tempat dan tanah Kanaan itu sudah terlihat, dapat lihat dari jauh, oh sana itu tanah Kanaan. Tuhan tunjukkan sana itu tanah yang mau bikin akal. Tidak lama setelah itu pemimpin mereka yaitu Musa mati. Aduh, sedih sekali kan. Tapi Tuhan telah menyiapkan seorang pemimpin yang akan menggantikan Musa. Siapa namanya? Ya benar, sesuai apa yang orang baca tadi, Yosua. Yosua tidak dipilih Tuhan begitu saja. Tiba-tiba, tring, Yosua mana jadi pemimpin ganti Musa? Anda. Yosua selama Musa hidup, Tuhan telah mempersiapkan Yosua lewat pengajaran dan didikan yang ditunjukkan Tuhan kepada Musa, sehingga Yosua menurut pandangan Tuhan telah siap untuk memimpin bangsa Israel. Nah, anak-anak yang dikasih dan diberkati Tuhan, pada waktu itu Yosua mungkin bingung, kita mau bikin apa Tuhan? Ini bangsa yang sangat besar, bagaimana kita mau pimpin pada orang? Tuhan berjanji bahwa sama seperti Tuhan menyertai Musa, maka Tuhan akan menyertai Yosua. Hanya Yosua harus memiliki persiapan-persiapan untuk memimpin bangsa Israel. Karena perjalanan masih panjang menuju ke tanah Kanaan. Mereka pasti akan berhadapan dengan penderitaan, mau cari makan,
makan, mau cari minum, dorang pasti akan lelah, pasti akan mengalami yang namanya takut dan khawatir kalau malam-malam. Tetapi Tuhan berjanji, sama seperti aku Tuhanmu menyertai Musa, maka aku pun akan menyertai engkau Yosua. Kamu dan bangsa Israel hanya percaya saja. Percaya saja bahwa Tuhan Allah nyana akan kasih biar, nyana akan kasih tinggal. Milikilah iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada kitab Taurat untuk dibaca, untuk direnungkan, dan dari perenungan itu mereka harus dengan sungguh-sungguh taat dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Cuma sampai situ? Anda bukan cuma sampai baca, bukan cuma sampai renungkan, bukan cuma sampai di backing, tetapi Tuhan juga bilang, sampaikan firman itu kepada semua orang. Mungkin nanti dorang lupa, mungkin dorang yang tahu. Oleh karena itu tugasmu untuk menyampaikannya berulang-ulang tentang ajaran dan firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih dan diberkati Tuhan, iman yang menyelamatkan mereka untuk boleh sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan adalah iman yang harus sungguh-sungguh. Tidak boleh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengecewakan hati Tuhan. Seperti tidak taat pada Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan mau, menjadikan seseorang sebagai yang utama daripada Tuhan, atau menjadikan sebuah benda menjadi yang lebih utama daripada Tuhan. Lalu bagaimana tuh hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan? Tadi saya bilang, saya sampaikan, firman Tuhan juga sudah menuliskan bahwa firman itu harus dibaca, harus direnungkan siang dan malam, direnungkan setiap saat, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi juga tidak lupa untuk memperkatakan, menyampaikan apa yang menjadi firman dan kehendak Tuhan. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, torang pun sekarang mengalami penderitaan bukan? Torang yang boleh bebas bermain dengan teman-teman yang banyak, torang yang boleh mau pergi di gedung sekolah, bangun dengan guru-guru dan teman-teman pun belajar sama-sama. Torang yang boleh datang ke gereja ibadah sekolah minggu, torang yang boleh berkumpul di tiap kelompok ibadah masing-masing untuk melaksanakan pondok gembira. Banyak masalah, penderitaan yang torang hadapi sebagai anak-anak, mainan yang ada pasti kan udah bermain akal, so mulai bosan ada di rumah. Tetapi anak-anak yang dikasih dan diberkati Tuhan, belajar dari firman Tuhan yang torang baca hari ini, bahwa sama seperti Tuhan menyertai Musa, sama seperti Tuhan menyertai Yosua, maka Tuhan pun akan menyertai anak-anak semua. Torang bisa belajar meskipun dari rumah, via internet, ada handphone atau laptop. Torang bisa bermain. Bagaimana caranya, MJ? Nah, panggil mama papa, panggil kakak adik, ciptakan mainan-mainan yang baru untuk kebersamaan keluarga. Yang boleh datang di gereja untuk beribadah, torang tetap bisa bikin ibadah di rumah. Panggil mama papa, kakak adik, oma opa, siapa saja yang ada di rumah untuk beribadah, berdoa, baca firman secara bersama-sama. Anak-anak yang dikasih dan diberkati Tuhan, torang harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Milikilah iman itu, milikilah Yesus di hatimu, Yesus yang menyertai torang semua. Torang percaya bahwa pandemi virus corona ini atau COVID-19 pasti akan berlalu dalam waktu perkenanan Tuhan. Tetapi ada di rumah saja bukan kesempatan untuk bikin dosa. Kalau mama dan papa sibuk, mama di dapur, mungkin papa ada bikin sesuatu, kok orang lihat handphone tadi ya, main handphone sampai lupa waktu. Apalagi buka-buka itu aplikasi yang Tuhan
bangun pagi, malas belajar, malas mandi, malas jaga kebersihan diri dan lingkungan. Apalagi sampai malas berdoa, malas baca firman. Lebih parah lagi, malas dan lupa untuk melakukan kehendak Tuhan, sampai akhirnya malas dan lupa untuk memperkatakan, menyampaikan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasih dan diberkati Tuhan, supaya pandemi ini cepat berlalu, Anci salah bilang, supaya pandemi ini cepat berlalu, selain orang taat kepada Tuhan, orang juga harus taat kepada pemerintah. Pemerintah menganjurkan supaya orang tetap di rumah saja, rajin jaga kebersihan diri, cuci tangan sesering mungkin. Kalau misalnya penting, mama minta tolong ke warung, pakai masker waktu keluar rumah. Kalau perlu, pakai kaos tangan. Torang patuhi apa yang pemerintah ada anjurkan, karena pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Dan yang paling penting, jangan lupa, jangan malas untuk berdoa, untuk baca Alkitab, menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, melakukan dengan taat dan setia firman Tuhan, dan tidak akan pernah lupa memperkatakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita sampaikan kepada orang lain, termasuk mama papa, kakak adik, oma opa, teman-teman, meskipun boleh via WA dan telepon. Anak-anak yang dikasih dan diberkati Tuhan, siapa yang suka masuk surga? Wah, semua suka mau masuk surga. Anci juga suka, pesan firman di pagi hari ini, sama seperti orang menghadapi virus corona ini, orang juga sementara melakukan perjalanan menuju ke surga. Kuatkan, teguhkanlah hatimu. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan menyertai kita semua, menyertai semua anak-anak sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 21. Ada satu ayat firman Tuhan yang Anci kembali mengingatkan kepada anak-anak. Semua pasti so hafal. Nah, orang mau hafal ulang bersama-sama untuk memberikan kekuatan yang baru dan meneguhkan hati kita untuk selalu berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ibrani 13 ayat 5c. Sekali lagi, Ibrani 13 ayat 5c. Ibrani 13 ayat 5c. Angkat tangan kiri, letakkan di dada seperti ini. Nah, orang hafal sama-sama. Siap? Mulai. Aku sekali-kali tidak akan biarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Aku Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau, yaitu anak-anak sekolah minggu yang ada di Gemim Getsemani Lanson, bahkan semua orang yang ada di Kota Tomohon, di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di negara Indonesia, di seluruh dunia. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati anak-anak. Demikianlah cerita dari Anci. Amin. Wah, ada sukacita adik-adik? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Tepuk tangan semua. Langsung dengar cerita Alkitab. Aduh, sedap sekali kan Badinga kan? Anci ada Badinga, sudah Badia untuk adik-adik pasti begitu kan di rumah. Tapi firman Tuhan itu memang indah, sedap didengar. Sama di tadi Anci Titin so bilang tuh, bilang ke orang lain tuh firman Tuhan ini, karena itu adalah perintah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama persembahan yang Mama Papa berikan. Persembahan yang Mama Papa
Kunci tangan, tutup mata, tolong berdoa. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami sendiri. Sama seperti Tuhan menyertai Musa dan Yosua, maka kami akan meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, tinggallah di dalam kami, berkuasalah atas kami, agar hidup kami ini, walaupun masih anak-anak, sampai kami besar nanti, kami akan menjadi Allah Tuhan, anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, lewat segenap apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, apa yang kami lakukan, bahkan apa yang kami perkatakan. Kami tidak akan malas, bahkan lupa untuk berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Kami tidak akan malas dan lupa untuk membaca Alkitab. Kami tidak akan malas dan lupa untuk melakukan dengan taat dan setia kehendak Tuhan. Bahkan kami tidak akan malas dan lupa untuk memperkatakan, menyampaikan firman Tuhan kepada siapa saja yang kami temui. Biar kiranya firman Tuhan tinggal dalam hati kami. Kami akan renungkan itu siang dan malam setiap waktu, sehingga kami semakin berakar di dalam Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan yang baik akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami akan menghasilkan buah menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami semua anak-anak dalam pertumbuhan fisik kami. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, beri kami umur panjang. Biar kiranya berkat-berkat Tuhan yang disediakan kepada kami melalui orang tua kami adalah makanan dan minuman yang bergizi, yang membuat kami kuat dan sehat. Tuhan kiranya juga memberkati pertumbuhan iman kami, agar kami terus mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, karena masa depan di dalam Tuhan adalah masa depan yang sungguh ada dan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan juga kiranya memberkati pendidikan kami. Walau saat ini kami harus bersekolah di rumah lewat jaringan internet, handphone, dan laptop, namun kami yakin dan percaya hikmat dan bijaksana yang Tuhan berikan kepada guru-guru kami akan mereka sampaikan kepada kami, meskipun dengan cara yang berbeda. Namun kami yakin dan percaya kalau Tuhan turut bekerja di dalamnya, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Kami mau berdoa bagi teman-teman kami, bagi semua orang yang saat ini sedang sakit. Tuhan tolong mereka agar mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kalau mereka yang mengalami kekurangan saat ini, tidak punya makanan dan minuman, tempat tinggal, baju untuk dipakai, Tuhan tolonglah mereka. Tuhan pakai kami, Tuhan utus untuk menjadi berkat bagi mereka. Jika ada yang bersedih hati, Tuhan akan menghibur mereka, sehingga sukacita mereka tetap sukacita yang penuh dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami mau berdoa bagi mama papa kami, orang tua kami. Berkatilah mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat dan bijaksana, sehingga dengan kebersamaan di rumah saja ini, mereka akan mendampingi kami dengan baik, memperkatakan yang baik, serta mencontohkan perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat kami tiru untuk menyenangkan hati Tuhan. Seluruh kehidupan kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Gemim Getsemani Lansor, dari kolom 1 sampai dengan kolom 21, bahkan orang tua kami semua, seluruh jemaat, pendeta, guru agama, pelayan khusus, pegawai gereja, kostor, semua jemaat diberkati, disertai, dan dipelihara oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Kami hanya perlu menguatkan
dan meneguhkan hati kami bahwa persoalan, penderitaan, bahaya yang kami hadapi akan berlalu dalam perlindungan Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan tutup ibadah sekolah minggu di hari ini. Enci undang berdiri. Kita akan menyanyi dengan gerakan masa depan sungguh ada. Jagalah hatimu terhadap dosa. Demikianlah ibadah sekolah minggu di hari ini, dan saat ini kita akan mendengarkan penyampaian yang akan disampaikan oleh Enci Tudung. Ya, anak-anak yang dikasih dan diberkati Tuhan, mulai hari ini sampai di minggu-minggu yang akan datang, Torah akan beribadah sekolah minggu. Sekali lagi, meskipun hanya lewat handphone atau TV kabel, ibadah sekolah minggu akan tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, bagi anak-anak sekolah minggu yang belum tahu, boleh sampaikan lewat telepon, lewat WA, lewat Facebook, bahwa ibadah sekolah minggu akan berlangsung setiap jam 7.30 pagi atau setengah 8 pagi. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati anak-anak sekolah minggu. Shalom.